Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randi Andika Widarmoko, NIM 2018-004, kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah masalah dan kebijakan pembangunan. Saya di sini akan mengambil tema atau judul tentang strategi pembangunan berkelanjutan dan upaya pengelolaan sumber daya alam untuk pelestarian lingkungan hidup. Langsung saja, yaitu sumber daya alam adalah suatu kekayaan yang memiliki nilai yang sangat strategis. Meskipun sumber daya alam ini termasuk dalam kategori potensi alam yang dapat diperbarui, pengelolaan sumber daya alam ini harus dikelola dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa hutan merupakan suatu ekosistem, yang artinya konsep pengelolaannya itu harus menyeluruh dan memadukan dalam unsur biotik dan abiotik, beserta lingkungan lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan secara lestari. Masalahnya, pengelolaan sumber daya alam ini menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada masa kini dan masa yang akan datang. Di sisi lain, sumber daya alam tersebut telah banyak mengalami kerusakan, terutama dalam eksploitasinya guna mencapai tujuan bisnis dan ekonomi. Dalam hubungan bahwa masalah ini berkaitan dengan nasib kemanusiaan pada umumnya yang sekarang sedang menghadapi tantangan permasalahan yang sangat besar yang harus dicarikan secara bersama-sama. Kerusakan alam ini dan lingkungan hidup yang dapat dilihat antara lain yaitu kerusakan hutan, kehilangan keragaman biologi, erosi lahan yang terus berkelebihan tangkapan ikan, pencemaran udara, dan kemacetan lalu lintas di kota-kota besar. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, yang dimaksud dengan lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan kesejahteraan manusia. Kesejahteraan manusia itu serta makhluk hidup yang lain. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan lingkungan hidup. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus berasaskan kelestarian dan berkelanjutan. Selain itu, ada upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia menjadi masalah serius yang harus segera dilaksanakan, mengingat besarnya tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Salah satunya hal yang harus diperhatikan adalah tingginya tingkat pencemaran lingkungan. Untuk mengatasi tingkat kerusakan lingkungan, berbagai upaya yang telah dilakukan guna untuk mengatasi dampak kerusakan tersebut antara lain yaitu pertama, membuat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedua, melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang ketiga, menerapkan prinsip pemeliharaan daya dukung lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang keempat, menerapkan pengelolaan limbah secara benar. Dalam ini ada tokoh yaitu Emil Salim menegaskan bahwa terdapat 5 pokok usaha yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu 1. Menumbuhkan sikap kerja yang berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. 2. Kemampuan menyerasikan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa. 3.
Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan. 4. Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran. 5. Menemukan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan lingkungan hidup. Secara umum, manfaat dari adanya pengelolaan lingkungan yang benar dan kebijakan di Indonesia antara lain: 1. Memberikan petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. 2. Menjadi dasar bagi pembangunan Indonesia. 3. Mengurangi pencemaran lingkungan. 4. Menjadikan lingkungan sebagai tempat menempuh kehidupan yang tentram dan sejahtera. 5. Menyadarkan manusia untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan. Lingkungan hidup dan sumber daya alam harus berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dengan suatu proses pembangunan yang harus mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menyamakan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya masih dipahami dengan baik belum bisa dipahami dengan baik dan oleh karena itu masih menunjukkan banyaknya keracunan pada tingkat kebijakan dan pengaturan, mempunyai banyak gejala pada tatanan implementasi dan pelaksanaannya. Pembangunan berkelanjutan ini menurut Emil Salim adalah suatu proses pembangunan yang harus mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menyamakan sumber daya alam dengan manusia dalam pembangunan. Selain itu, menurut Sofyan Afendi, pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatnya sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangan teknologi dan perubahan kelembagaan yang harus dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan aspirasi masyarakat. Beberapa contoh isu dalam pembangunan berkelanjutan yang telah dijelaskan secara rinci oleh tokoh Mudiarso, yaitu perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, menurunnya keanekaragaman hayati, menurunnya kualitas lingkungan, masalah kemiskinan. Beberapa contoh permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan antara lain: 1. Pembangunan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Masalah lingkungan: 1. Menciptakan siklus karbon, pemanasan bumi, perubahan iklim. Yang kedua yaitu siklus tata air terganggu atau erosi, banjir, dan kekeringan akibat dari pembangunan yang menghasilkan limbah padat, limbah cair, limbah gas, bau, dan kebisingan. Pencemaran sungai, pencemaran air sawah dan air laut. Yang ketiga yaitu pencemaran air udara yang digunakan masyarakat. Kebijakan-kebijakan lingkungan yang ada di Indonesia dalam kaitannya ada kegiatan pembangunan yaitu lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Beberapa kebijakan lingkungan yang ada di Indonesia. Kebijakan lingkungan yang ada di Indonesia yaitu antara lain: 1. Kebijakan nasional lingkungan. Pada tahun 1973, pelaksanaan, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam secara rasional tanpa merusak tatanan lingkungan.
Pada tahun 1992, pemanfaatan sumber daya alam dengan memelihara lingkungan. Pada tahun 1997, pelestarian lingkungan dengan mengembangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pengelolaan lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 4, yaitu keserasian manusia dalam lingkungan. Yang kedua, kemanusiaan sebagai pelindung lingkungan. Yang ketiga, pelestarian lingkungan berkelanjutan. Yang keempat, perlindungan lingkungan dari dampak kegiatan ekonomi sosial. Yang ketiga yaitu pelestarian lingkungan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dalam pasal 14, yaitu setiap kegiatan dilarang melanggar baku mutu lingkungan. Yang kedua, pemerintah pemegang pengawasan baru mutu lingkungan. Pemerintah menentukan kriteria dan indikator baku mutu lingkungan. Yang keempat, perlindungan lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dalam pasal 15. Setiap rencana kegiatan harus wajib memiliki AMDAL atau tata cara penyusunan AMDAL ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, pertimbangan izin undang-undang menurut Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 19. Isinya yaitu rencana tata ruang, pendapatan masyarakat, analisis profesional, dan rekomendasi pejabat pemerintah. Yang keenam yaitu hak masyarakat dalam lingkungan dalam pasal 36, yang isinya gugatan terhadap kerugian masyarakat. Pejabat pemerintah harus bertindak membela masyarakat yang dirugikan. Masyarakat dapat menolak izin dan pejabat dapat mencabut izinnya. Yang ketujuh yaitu hak dan peran serta masyarakat dalam pasal 5, yaitu masyarakat berkedudukan setara, masyarakat berhak atas informasi lingkungan, masyarakat berperan untuk pengelolaan lingkungan. Pasal 8, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, merupakan keseluruhan proses yang meliputi penyusunan yang berturut-turut, yaitu penyajian acuan bagi penyusunan analisis dampak lingkungan, kerangka acuan bagi penyusunan analisis dampak lingkungan, analisa dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.